Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi bersama Kanaya dan keluarga. Kali ini kita akan mengajak kalian jalan-jalan ke wisata Kota Tua. Wisata Kota Tua Jakarta adalah destinasi wisata ikonik dan bersejarah yang ada di ibu kota Jakarta. Di sini kalian akan merasakan nuansa Eropa kuno atau lebih tepatnya zaman kolonial Belanda. Hingga saat ini, kawasan Kota Tua masih menjadi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Kita mulai perjalanan wisata di Kota Tua Jakarta ini dari stasiun Jakarta Kota, karena kita datang ke sini dengan menggunakan kereta komuter lain. Stasiun Jakarta Kota memiliki gaya bangunan yang khas seperti di zaman Belanda. Di sebelahnya kini terdapat halte bus Transjakarta Baru. Dengan letaknya yang bersebelahan, semakin memudahkan kita yang ingin berganti transportasi dari kereta ke bus Jakarta. Begitupun sebaliknya. Di sebelah sana terlihat spot foto yang bertuliskan Jakarta dengan ukuran yang sangat besar. Lalu kemudian terlihat gedung BNI yang tinggi menjulang di sebelah kanan sana. Setelah direvitalisasi, sekarang wilayah Kota Tua menjadi kawasan yang low emission zone atau zona rendah emisi. Sekarang di Kota Tua, area pejalan kaki dan bersepedanya tuh dibuat lebih luas. Kalian akan lebih leluasa berjalan di sini. Seperti jalanan yang saat ini kita lewati, ini adalah Jalan Lada. Kini telah diubah menjadi area pejalan kaki, di mana dulunya ini adalah jalan umum bagi kendaraan bermotor. Pada saat kita berjalan di kawasan Kota Tua, kalian akan menemukan suasana yang unik yaitu Art Street. Art Street merupakan sebuah pertunjukan para seniman jalanan. Di sini ada berbagai macam seniman cosplay dan juga ada pantomim. Dengan beraneka karakter, mulai dari karakter putri, serta tokoh pahlawan. Kita bisa juga berfoto bersama mereka dan memberikan uang partisipasi bagi mereka. Sambil berjalan mengelilingi dan menikmati suasana yang ada di wisata Kota Tua Jakarta, sekalian kita informasikan ya, bahwa di wisata Kota Tua Jakarta ini gratis tanpa biaya untuk masuknya. Kecuali nanti jika kalian masuk ke dalam museum yang ada di sekitar wisata Kota Tua. Itu pun biayanya tidak terlalu mahal ya. Nanti kita akan tunjukkan museum apa saja yang terdapat di wisata Kota Tua Jakarta. Kota Tua juga bisa dibilang termasuk kawasan wisata publik. Jadi kita bisa datang ke sini setiap harinya, mulai dari pagi hingga malam. Keseruan lain ketika kita berada di kawasan wisata Kota Tua ini, ialah kita dapat mengelilingi wisata Kota Tua dengan menggunakan sepeda ontel. Sambil memakai topi yang sudah disediakan. Penyewaannya seharga Rp20.000. Setelah berjalan sekitar 200 meter dari Jalan Lada di depan stasiun Jakarta Kota tadi, kita akan menemui Museum Seni Rupa dan Keramik. Di Museum Seni Rupa dan Keramik ini, kita tidak hanya menemukan karya dari Indonesia aja loh, karena ada juga dari luar negeri seperti dari Asia dan Eropa. Koleksi utama di museum ini adalah jenis keramik dan seni rupa lainnya. Kini Museum Seni Rupa dan Keramik menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh negara. Untuk masuk ke sini, tiket masuknya sangat terjangkau, cukup Rp5.000 saja. Next, di sebelah dari Museum Keramik tadi terdapat Taman Fathahillah. Tapi sebelumnya kita mau jalan lagi ke depan, kita akan bertemu dengan kantor pos Indonesia. Kantor pos yang ada di Kota Tua ini adalah
kantor pos pertama yang ada dibangun di Indonesia, dan dulunya memegang peranan penting zaman kolonial Belanda. Dan kita akan coba masuk ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat berbagai tenan food court. Beraneka makanan ada di sini, mulai dari dimsum, KFC, nasi bebek, dan sebagainya. Jadi jika kalian berwisata di wisata Kota Tua, bisa menjadi alternatif jajanan makanan ketika kesini ya. Dan ini dia guys, Taman Fathahillah atau alun-alun Kota Tua. Taman Fathahillah atau alun-alun Kota Tua merupakan objek favorit yang ada di sini. Memiliki spot dengan latar belakang bangunan-bangunan kuno yang bergaya Eropa klasik, sehingga membuat Kota Tua benar-benar terasa seperti di zaman kolonial Belanda. Nah, yang nampak di depan ini adalah Museum Fathahillah. Di dalam Museum Fathahillah terdapat banyak koleksi peninggalan zaman Belanda dan juga akan disajikan informasi seputar perjalanan sejarah dari Kota Tua. Selanjutnya kita jalan ke sisi kiri dari Taman Fathahillah tadi ya, dan di sini terdapat Museum Wayang. Di dalam Museum Wayang terdapat ribuan koleksi wayang yang ada di berbagai daerah dari Indonesia. Tak cuma memamerkan koleksi wayang, di museum ini juga sering mengadakan pagelaran hingga atraksi wayang. Selain artis-artis atau seniman cosplay yang ada di wisata Kota Tua, tentunya terdapat juga artis pengamen jalanan di sini, yang membuat suasana semakin meriah dan betah saat duduk-duduk santai di sekitarnya. Lanjut lagi, sekarang kita berada di Jalan Lada di sebelah sisi kiri dari Kota Tua. Di sini terdapat para seniman kerajinan tangan. Yang pertama ini ada seni ukir grafir di cincin dan juga di kalung. Kemudian juga ada seni body painting atau tattoo. Nah, jenis tatunya ini bisa permanen ataupun temporary ya. Lanjut di sebelahnya, di sini ada seniman lukis kuku. Sekarang kita berjalan melewati lorong jalan yang bernama Jalan Bank, karena jalan ini terdapat persis di sebelah Museum Bank Indonesia. Jalan ini akan membawa kita ke kawasan Kali Besar Kota Tua. Kemudian kita akan menemukan jembatan kayu ini. Jembatan kayu yang cukup lebar. Jembatan ini akan menghubungkan kita antara Kali Besar Timur dan juga Kali Besar Barat yang ada di Kota Tua. Di sekitar jembatan ini, kita dapat melihat sekeliling bangunan-bangunan tua dan di sini juga jadi salah satu spot favorit para pengunjung. Daya tarik lain yang ada di Kali Besar adalah jembatan apung tersebut. Di sepanjang permukaannya terdapat jembatan apung yang mengelilingi Kali Besar. Tentunya sangat menarik sekali ya jika bisa berjalan di atasnya. Kita bisa tahu dan bisa melihat sekeliling yang ada di wisata Kota Tua. Kawasan Kali Besar ini sudah tertata rapi dan lebih modern. Desain kali di sebelah sini terinspirasi dari sungai yang ada di Seoul, Korea Selatan. Tetapi sayang sekali ya, sudah sejak lama jembatan apung ini ditutup untuk umum. Jadi kita tidak bisa menaiki jembatan apung tersebut. Setelah kita melewati jembatan kayu tadi, kita akan menemukan sebuah bangunan yang bernama Toko Merah. Toko Merah memiliki desain dan eksterior bangunan yang klasik. Sesuai namanya, bangunan ini dicat serba merah.
Berdasarkan sejarah, Toko Merah beberapa kali mengalami perubahan fungsi, mulai dijadikan bank, kantor dinas, dan juga yang lainnya. Gedung ini sudah melewati restorasi dan sekarang difungsikan sebagai gedung serbaguna serta pameran. Di wilayah Kali Besar ini, area pejalan kakinya juga luas ya guys. Wilayah Kali Besar ini tempatnya sangat dekat ya dari Taman Fathahillah tadi. Kita cukup berjalan kaki melewati lorong jalan ini untuk bisa sampai ke area Kali Besar. Di antara bangunan-bangunan kuno di Kota Tua Jakarta, di sini juga terdapat sebuah kafe yang sangat terkenal. Kafe tersebut yang sangat terkenal di wisata Kota Tua Jakarta adalah bernama Cafe Batavia. Cafe Batavia suasananya sangat kental dan bernuansa kolonial dan vintage. Menurut sejarah yang kita dapat, wisata Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1,3 km persegi yang melintasi wilayah Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Kawasan Kota Tua ini dulu dijuluki sebagai Permata Asia dan juga Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh para pelayar Eropa. Karena kawasan Batavia dijadikan sebagai pusat perdagangan di Asia, dari ataupun juga keluar negeri melalui jalur pelayaran di sini. Di kawasan ini terdapat ragam bangunan tua yang masih terawat dan masing-masing memiliki nilai sejarah. Untuk dapat menuju ke wisata Kota Tua, akses kendaraan umum di sini juga cukup banyak ya, dan mudah untuk dijangkau. Karena wisata Kota Tua ini tepat bersebelahan dengan stasiun Jakarta Kota dan halte Transjakarta. Baiklah teman-teman, demikianlah informasi wisata kita di Kota Tua Jakarta. Tempat wisata ikonik serta bersejarah yang ada di ibu kota Jakarta. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.